pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maulana Fikri Asidik sebagai MC. Saya dari HIMSI UBSI Kaliabang, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kaliabang. Yang terhormat, Ketua Dewan Perwakilan Cabang HIMSI Kaliabang, Kak Nurwanda Putri. Yang terhormat, Ketua Pelaksana Workshop Desain Grafis, Irsyad Elba Fikrianto. Yang terhormat, narasumber kita, Kak Rahmat Dwi Febrianto, serta teman-teman peserta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir secara virtual pada acara workshop desain grafis pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula marilah sama-sama kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat sekarang ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ketua DPC Dewan Perwakilan Cabang HIMSI Kaliabang, Kak Nurwanda Putri. Yang keempat, sambutan Ketua Pelaksana Irsyad Elba. Yang kelima, sambutan sekaligus penyampaian materi dari narasumber kita, Kak Rahmat Dwi Febrianto. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, dokumentasi. Dan yang kedelapan, absensi dan penutup. Bagi teman-teman peserta diharapkan untuk mengikuti acara ini sampai selesai, karena di akhir acara akan ada pembagian link absensi, dan jangan lupa untuk screenshot layar sebagai bukti kehadiran pada saat mengikuti workshop. Sebelum acara dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Baiklah, kita mulai acara hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan pada panitia untuk share screen layar terlebih dahulu. Baiklah. Hiduplah Indonesia Raya.
Oke, baik. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DPC Dewan Perwakilan Cabang HIMSI Kaliabang, Kak Nurwanda Putri. Kepada Kak Nurwanda Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf karena saya memakai device dari salah satu panitia. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Meski dirasa pandemi ini sudah selesai, semoga kita semua diberikannya nikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara workshop di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Kak Rahmat di Febianto, selaku pemateri yang akan menyampaikan materi bertemakan desain grafik di bidang aplikasi AutoCAD. Tak lupa juga, saya terima kasih kepada panitia yang sudah antusias untuk menyiapkan workshop ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti workshop pada pagi hari ini. Di workshop ini nanti banyak akan dibahas mengenai kiat-kiat meningkatkan produktivitas di masa muda pada ilmu desain grafik dan membangkitkan motivasi untuk beraktivitas. Hingga teknik jitu membangun habits atau kebiasaan yang produktif. Saya selaku penanggung jawab panitia di acara ini berharap kita semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri yang handal di webinar ini. Siapkan beberapa jam rekan-rekan senyaman mungkin. Ambil minuman dan makanan ringan. Semoga apa yang dapat menjadi kenyataan. Selama semua bisa minimal satu langkah lebih produktif dari sebelumnya. Akhir kata, bila ada kurang dan salah dalam berjalannya webinar ini, saya mewakili panitia, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kak Putri atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana Workshop Desain Grafis, Irsyad Elba Fikrianto. Kepada Irsyad Elba dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam yang saya hormati Ketua HIMSI Kaliabang yaitu Kak Nurwanda Putri. Selanjutnya yang saya hormati narasumber atau pemateri kita yaitu Kak Rahmat Dwi Febrianto. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak dari panitia acara karena sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua Pelaksana pada kegiatan hari ini untuk menyampaikan satu patah dua kata dalam sambutan kali ini. Sebagai Ketua Pelaksana yang mewakili teman-teman, saya ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada teman-teman yang sudah hadir di acara workshop ini. Pada workshop hari ini kami akan membawakan topik pengenalan AutoCAD dan gambar teknik. Semoga teman-teman dapat menikmati acara dengan senang hati. Sebelumnya apabila ada banyak kekurangan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada Irsyad Elba atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu sambutan sekaligus penyampaian materi yang berjudul pengenalan AutoCAD dan gambar teknik yang akan dibawakan oleh Kak Rahmat Dwi Febrianto. Kepada Kak Rahmat dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini suaranya jelas kan ya? Ya, jelas Kak, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, sebelumnya saya di sini perkenalan dulu ya. Kenalin, nama saya Rahmat Dwi Febrianto. Saya di sini yang diamanahin untuk jadi narasumber untuk acara webinar kali ini. Saya masih kuliah di salah satu kampus di daerah Jakarta Pusat. Mungkin kalau kalian tahu Politeknik STMI Jakarta. Sorry. Ya, saya masih kuliah di daerah Cempaka Putih. Nama kampusnya itu Politeknik STMI Jakarta. Saya masih semester 6. Jadi mungkin dari peserta-peserta sini masih ada yang sepantaran sama saya umurnya. Jadi manggil mungkin Kak aja, jangan manggil yang terlalu formal-formal lain, oke? Punten Kak, mohon maaf Kak, Oke, dimohonkan kenapa? untuk kameranya dinyalakan. Ini sebenarnya kamera udah nyala, tapi kamera yang di HP kelihatan nggak? Belum. Sudah. Oke, baik ya, kelihatan nggak? Oke. Oh. Wait. Lanjut nih. Jadi sini kita akan belajar soal AutoCAD sama gambar teknik. Nah, sebenarnya dari AutoCAD sama gambar teknik ini, dia itu satu kesatuan gitu. Karena AutoCAD itu hanya sebagai aplikasinya, sedangkan gambar teknik itu ilmu yang nanti akan diterapkan dalam AutoCAD itu sendiri. Nah, buat AutoCAD sendiri, sebenarnya dia aplikasi yang bisa dibilang basic untuk desain seperti mekanikal, sivil, atau desain-desain isometrik lainnya. Nah, di sini juga nanti kita akan sekaligus praktek. Oh ya, kemarin udah ada yang download AutoCAD kan ya? Nah, nanti selain kita di pembahasan nanti, kita sekalian praktek juga. Soalnya misalnya kita pure cuma belajar teorinya dari AutoCAD, saya yakin tuh bakal dikit banget. Sedangkan kalau gambar tekniknya juga, saya yakin kalian semua pasti udah ngerti basic-basic dari gambar lah. Kan gambar paling cuma ya, titik, garis, ruang, bidang, hanya seperti itu doang. Selebihnya nanti kita bakal fokusnya ke praktiknya. Jadi nanti pas di bagian praktik, buat teman-teman yang mau bertanya atau mau ngasih instruksi jika ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyain aja selama di bagian praktik. Begitu. Oke, mungkin buat sambutan segitu aja. Kita langsung masuk aja ke materinya aja kali ya. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah Kak. Oke. Oke, jadi sekarang kita mulai materi tentang pengenalan AutoCAD dan juga gambar teknik. Nah, sebelumnya di sini teman-teman ada yang udah tahu belum sih apa itu AutoCAD sama apa itu gambar teknik? Mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin sedikit gitu, kayak misalnya kalian dengar kata-kata AutoCAD nih atau gambar teknik, kira-kira yang di gambaran kalian tuh apa gitu. Gimana teman-teman? Saya tahunya gambar teknik doang. Ya, coba jelasin dikit apa itu gambar teknik. Jadi kan saya dulu elektro tuh ya jurusannya. Nah, Ya, ada gambar teknik buat bikin kayak rancangan-rancangan layoutnya gitu Kak. ya benar. Nah, jadi sebenarnya gambar teknik itu sama kayak AutoCAD tadi general banget. Jadi fungsinya itu bisa kemana aja. Mau itu elektrik, bisa juga. Kalau saya lebih sering makainya ke isometrik, sivil, sama mekanikal. Elektrik saya belum nyentuh. Gitu. Tapi ya konsep dasarnya sama. Sama yang elektrik. Mungkin beda di simbol-simbol nantinya. Oke, langsung kita lanjut aja nih. Nah, jadi di sini kita ada bahas 4 konten lah ya. Pertama ada AutoCAD, terus ada apa itu gambar teknik, terus juga ada pengenalan tools, juga ada praktiknya langsung. Mungkin nanti pengenalan tools bisa saya skip ya, langsung masuk ke praktiknya aja, karena nanti bakal
praktekin juga ujung-ujungnya gitu. Langsung aja ke AutoCAD nih. Apa itu AutoCAD? Nah, AutoCAD ini sebenarnya adalah suatu software atau perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, AutoCAD ini juga merupakan aplikasi pabrikan dari Autodesk. Nah, sebenarnya Autodesk ini aplikasi yang udah terkenal banget di kalangan pengguna aplikasi CAD atau Computer Aided Drawing. Contohnya kayak di sini ada Fusion Autodesk 360, ada AutoCAD itu sendiri, ada Inventor. Nah, bedanya dari ini 3 aplikasi ini sebenarnya umum aja ya. Ini 3 aplikasi yang sering saya pakai. Nah, dari 3 ini sebenarnya konteksnya sebenarnya sama. Paling hanya ada beberapa fitur sama tampilannya aja nih yang beda. Contohnya kayak misal AutoCAD, mungkin kalau kalian pernah ngelihat AutoCAD ini bentukannya itu kayak bentuknya ya satu web di mana atasnya ada toolbar biasa, terus di halaman kerjanya itu bentuknya kotak-kotak warna hitam. Lebih sering ke situ. Kalau misalnya Fusion atau Inventor, dia itu tampilannya lebih modern, aplikasinya warna putih, tampilannya juga lebih simple, lebih minimalis juga. Tapi mungkin lebih ke cara kerjanya. Kalau di AutoCAD, kita misalnya nggak tahu tools-toolsnya atau menu-menu yang bakal dipakai di AutoCAD. Nah, kita itu bisa nulis di laman komennya. Jadi setelah kita membutuh garis, ya kita kasih line gitu. Sedangkan di Autodesk, Fusion, atau Inventor, kita harus tahu shortcut-nya atau letak menunya di mana. Itu mungkin bedanya untuk Fusion sama Inventor. Oke. Nah, sorry itu siapa ya? Oke. Nah, lanjut nih. Kan di AutoCAD itu namanya AutoCAD ya. Nah, sebenarnya CAD itu tadi saya sempat singgung juga kepanjangan dari Computer Aided Drawing, yang mana maksudnya itu gambar dengan bantuan komputer. Tapi CAD ini di beberapa orang ada beda-beda. Ada yang bilang CAD itu Computer Aided Drawing, ada yang Computer Aided Drafting, ada yang Computer Aided Design. Sebenarnya konsepnya sama-sama untuk menggambar, sama-sama untuk membuat suatu objek, atau sama-sama membuat suatu kayak drafting lah, kayak blueprint gitu. Konsepnya sama. Nah, tapi gambar di sini dimaksudkan tuh ada isometric drawing, ada civil drawing, sama gambar-gambar teknik lainnya. Seperti tadi yang teman kita sampaikan, dia ke elektro, itu bisa aja elektro drawing, sama aja. Bedanya cuma lebih ke arah simbol-simbol sama penerapan-penerapan dari seperti lainnya atau fitur-fitur yang lainnya. Sebenarnya konsepnya sama. Nah, selain CAD ada juga namanya CAM. CAM ini Computer Aided Manufacture atau bermanufaktur dengan bantuan komputer. Nah, di CAM ini juga ada yang bilang Computer Aided Manufacture, ada yang bilang Computer Aided Machine. Karena di sini fungsinya CAM ini untuk memproduksi atau membuat satu objek yang udah kita buat di CAD atau di Computer Aided Drawing, nanti kita masukin ke mesin. Nah, contoh mesin yang udah pakai CAM itu contohnya ada mesin turning, ada mesin milling, ada yang paling baru juga ada mesin 3D printing. Itu juga masuknya udah CAM. Kenapa? Karena kita buat objeknya dulu, kita bikin desain objeknya itu di CAD. Entah itu pakai Inventor, Fusion, atau AutoCAD. Nanti kita oper atau kita proses lagi pakai CAM. Nah, tapi untuk AutoCAD sendiri, dia untuk CAM-nya ini masih harus di oper atau pakai extension. Nah, extension-nya ini biasanya kalau nggak dilarinya ke Inventor, larinya itu biasanya ke Fusion. Gitu. Nah, ini contoh-contoh dari gambar-gambar yang tadi saya bilang. Ini contoh dari isometric drawing. Nah, kalau isometric drawing ini biasanya dipakai ya cuma untuk blueprint atau buat rancangan layout desain, contoh entah itu rumah, entah itu komponen otomotif, elektronik, dan lain-lainnya. Terus di sini ada mechanical drawing. Nah, bedanya mechanical drawing sama isometric drawing tadi, kalau di mechanical ini banyak simbol-simbol yang dipakai. Contohnya di sini ada yang dibulatin huruf B ini. Itu contohnya gambar irisan yang dia menjelaskan di sini ada satu tonjolan di dalam mesin ini. Gitu. Jadi banyak detail-detail yang lebih ditekankan di mechanical drawing soal mesin-mesinnya.
Nah, kalau ini contoh dari civil drawing. Sebenarnya dia cuma yang saya tampilin sini cuma layout desain dari suatu rumah. Nah, bisa juga kalau di civil drawing ini bentuk langsung dari rumahnya juga bisa. Tapi biasanya kalau para drafter atau desainer yang lain biasanya menggunakan kalau nggak eh, AutoCAD, ya larinya ke SketchUp. Itu kalau misalnya buat civil drawing. Begitu. Nah, kita lanjut sekarang ke gambar tekniknya langsung ya. Nah, apa sih gambar teknik Kak, itu? Nah, gambar teknik itu. Kak, Ya, mohon maaf Kak, share screen-nya kok nggak jalan? nggak jalan ya? Iya. Coba. Bentar ya. Nah, udah jalan ya? Udah belum? Udah pindah. Oke. Nah, kita lanjut ke gambar teknik. Nah, gambar teknik sendiri secara umumnya itu ya menggambar dengan teknik. Jadi gambar yang ada aturan-aturannya itu cara umumnya, secara kasarnya lah bahasanya gitu. Tapi secara sistematisnya itu suatu gagasan atau ide mengenai suatu sistem, proses atau cara kerja dari suatu bentuk teknis yang dinyatakan dalam suatu bentuk gambar. Itu gambar teknik. Sebenarnya simpelnya ya dia itu gambar menggunakan teknik atau suatu aturan-aturan. Itu gampangnya gambar teknik. Nah, di gambar teknik juga sebenarnya di sini nggak saya masukin, ada banyak. Contohnya ada jenis-jenis garis, ada juga apa itu titik, garis, sudut, ruang, bidang, terus juga ada simbol-simbol yang lain. Tapi di sini kita fokus ke gambar tekniknya sendiri. Nah, mungkin kalau gambar teknik itu umumnya yang kita harus tahu apa itu titik, garis, sudut, ruang, sama bidang. Itu yang paling harus ditahu dulu. Contohnya titik. Titik itu adalah suatu goresan kecil yang ada di suatu eh, kertas lah bahasanya. Nah, terus kalau garis itu adalah satu titik-titik yang menerus, yang dijadikan satu, gitu. Terus ada sudut. Sudut itu adalah dua garis yang bertemu, yang menghasilkan satu sudut. Gitu. Kalau misalnya bidang, ya dia itu gabungan beberapa sudut, jadi satu bidang. Kalau ruang, ya gabungan beberapa bidang. Konsep gampangnya gitu dari gambar teknik. Nah, di sini kita jelasin fungsi dari gambar teknik dulu nih. Nah, di sini gambar teknik punya 5 fungsi dasar. Pertama, ada sebagai gagasan utama, ada juga sebagai penyampaian informasi, ada juga sebagai arsip dokumen, ada juga sebagai bahasa teknik, sama terakhir pengembangan dan keadaan tekniknya. Nah, kalau di gagasan utama ini, gambar teknik itu berfungsi sebagai patokan. Misalnya, saya misalnya tukang, terus saya pengen bikin satu rumah nih. Nah, tapi saya nggak tahu nih konsep rumahnya mau tinggi seberapa, terus mau lebarnya semana, mau barang-barang kayak gimana, pintu di mana. Nah, jadi fungsi gambar ini, fungsinya ya difungsiin buat patokannya gitu. Oh ya, ini slide-nya jalan nggak? Masih yang di tadi ya Kak? Apa udah ganti Kak? Gini deh, kalau gini kelihatan nggak? Udah ganti Kak? Berarti gini aja deh. Udah ya. Oke. Nah, pertama ada gagasan utama, ada penyampaian informasi, arsip dokumen, bahasa teknik, sama pengembangan keadaan teknik ya. Nah, kalau di gagasan utama ini, fungsinya itu kayak tadi yang saya bilang. Misalnya saya mau bikin rumah, terus saya nggak tahu nih lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Nah, itu fungsinya si gambar teknik ini sebagai patokan doang, sebagai patokan utama dari benda, objek, atau komponen yang pengen kita buat. Terus ada sebagai penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi fungsinya itu mirip-mirip sama gagasan utama yang tadi. Kayak misalnya, tadi nih saya tukang nih, terus saya mau bikin rumah. Nah, misalnya saya ada yang nggak ngerti, atau ada yang kurang saya paham, saya nggak perlu lagi nanya sama si pembuat rumah atau si desainernya ini. Saya tinggal lihat si gambar tekniknya. Kira-kira dia butuh apa, panjang berapa, segala macam itu ada dijelasin di gambar tekniknya gitu. Terus di sini sebagai arsip dokumen. Nah, sebagai arsip dokumen ini fungsinya sebagai saran penyimpan informasi. Nah, misalnya sama kayak ini, saya mau bikin, saya kerja di pabrik, saya mau bikin mesin baru, atau jangan mesin deh, kita mau bikin objek baru. Misalnya saya mau bikin komponen otomotif
stang seher. Mungkin sini anak-anak otomotif ngerti stang seher itu apa. Misalnya bikin stang seher nih, stang seher ada ukuran-ukurannya kayak panjangnya, tingginya, terus ada tingkat kehalusannya, terus bahannya pakai apa. Nah itu nanti misalnya udah saya buat, itu saya arsipkan. Tujuannya apa saya arsipkan? Ya nanti suatu saat saya bakal butuh, entah itu saya ingin improvement, entah itu ada suatu perbaikan, nanti saya bisa lihat arsip lagi, saya bisa lihat dokumen yang pernah saya bikin itu, fungsinya itu. Terus ada sebagai bahasa teknik. Nah, kalau bahasa teknik ini difungsikan sebenarnya general banget. Contohnya gini, kan otomotif, elektronik, sama sivil itu nggak cuma di Indonesia kan, di luar negeri juga ada, bahkan udah sampai internasional, semua negara pasti udah memakai itu. Jadi si gambar teknik ini fungsi sebagai bahasa teknik ya sebagai menyatukan bahasa, karena nggak mungkin misalnya saya nggak ngerti bahasa Inggris nih, terus saya mau ngejelasin ke orang Amerika soal gambar yang saya buat, mereka nggak ngerti kalau saya ngomongnya masih pakai bahasa Indonesia asli. Tapi dengan saya tunjukkan gambar, saya tunjukkan ini loh yang pengen saya buat, mereka udah ngerti apa yang pengen saya buat dengan hanya melihat gambar-gambarnya aja gitu. Nah, fungsi terakhir di sini ada fungsi pengembangan teknik dan keadaan tekniknya. Nah, kalau di sini tadi fungsinya sama kayak tadi di fungsi nomor 3 sebagai arsip dokumen. Misalnya saya udah simpen, pasti suatu saat saya bakal butuh si arsip ini untuk ya entah ada kesalahan dari mesin kah atau ada improvement optimasi. Nanti saya tinggal lihat. Misalnya tadi stang seher nih, itu saya mau bikin stang seher yang lebih gede, kira-kira apa nih yang harus diperbesar? Nggak semua mungkin saya gedein kan, mesti beberapa bagian yang bisa digedein aja. Atau misalnya di stang seher ini pas diproduksi ternyata barangnya ini gampang cacat atau gampang NG. Kira-kira saya cari nih, entah ini kesalahan dari si partnya, entah ini dari materialnya atau apanya itu bisa dicek lagi. Itu fungsi dari pengembangan teknik dan keadaannya. Nah, terus di sini simbol-simbol yang sering digunain pas kita lagi menggunakan AutoCAD. Nah, simbol yang sebelah kiri nih, yang ada kelurusan, kedataran, kebulatan, kesilindrisan, profil garis, dan sampai bawah itu, biasanya dipakai untuk mechanical drawing atau gambar-gambar mekanik. Terus kalau yang di sebelah kanan saya nih, yang ada continuous stick, ada continuous in freehand, dan segala macamnya ini jenis-jenis garis dari gambar teknik. Sama ini juga sering dipakai di mechanical. Jadi tadi kan teman kita juga ngomong ada electrical drawing, ya kan? Itu simbol-simbolnya beda. Contohnya mungkin simbolnya kayak simbol fuse, simbol transformator, terus simbol saklar. Yang lebih sering dipakai itu simbol-simbol kayak gitu, bukan simbol-simbol kayak gini. Begitu paling kalau buat si simbol-simbolnya. Mungkin sekarang kita masuk ke pengenalan tools nih. Nah, ini tools yang paling umum dipakai di AutoCAD ya. Paling umum banget. Tapi ini drawing tools-nya. Pertama ada line, polyline, rectangle, circle, polygon, sama arc. Ini yang paling sering banget dipakai. Nah, di sini ada line ya, fungsinya yang untuk membuat garis. Terus juga ada polyline. Nah, bedanya si line sama polyline ini sebenarnya cuma ke arah, kalau line ini cuma bisa kita bikin satu-satu. Itu nggak bisa objek yang terus bisa jadi satu sekalian. Sedangkan kalau polyline, itu bisa terus sampai jadi satu objek. Itu. Terus ini ada rectangle. Nah, rectangle ini fungsinya untuk membuat segi 4. Nah, tapi di rectangle sebenarnya ada beberapa cara pembuatan juga, tapi kalau di sini saya masukin pembuatan segi 4 dengan menentukan titik penempatan awalnya. Nah, di sini juga bisa dia pakai rectangle yang di dalam circle. Ada juga rectangle yang nentuin pakai center point. Itu. Nah, circle juga dia punya banyak cara sama kayak rectangle. Circle dia membuat lingkaran ya. Tapi di sini dia bisa buat pakai jari-jari, bisa pakai diagram. Diagram. Ya benar diagram ya. Bisa pakai diameter, soalnya diagram. Diameter. Terus juga bisa pakai arc juga, bisa pakai 3 point, 2 point gitu-gitu. Terus ada polygon. Nah, polygon ini sebenarnya fungsinya mirip sama rectangle ya, tapi bedanya kalau polygon ini bisa membuat objek yang punya banyak sisi. Tapi dia sisinya itu semuanya sama, nggak kayak rectangle. Kalau rectangle kita bisa
modify dari segi sisi-sisinya, entah itu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Sedangkan kalau poligon tuh enggak. Nah, terus arc di sini. Di arc ini fungsinya untuk membuat busur atau garis lengkung lah bahasa gampangnya. Nah, sama kayak di rectangle juga, arc ini punya beberapa cara untuk pembuatan arc-nya ini sendiri, entah itu pakai tangen, entah itu pakai radius, diameter, bisa juga pakai 3 point, 2 point juga gitu. Nah, fungsi dari punya beberapa cara penerapan dari si tools ini, fungsinya ya untuk memudahkan si drafter atau si desainer dalam membuat suatu gambarnya. Kenapa? Soalnya kan misalnya ada beberapa gambar yang itu misalnya kita tempatin, misalnya contoh kita mau buat circle, mau buat lingkaran ya, tapi lingkarannya itu cuma bisa pakai titik tengah doang. Sedangkan kita butuhnya itu circle-nya ini ada di pinggir. Kan jadi susah tuh. Makanya dibikin ada beberapa fitur lainnya, entah itu 2 point sama 3 point-nya. Gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya di ini cuma modify tools doang, tapi kita skip aja, kita langsung masuk ke teori. Langsung masuk ke praktiknya aja. Sebentar ya, saya ganti share screen-nya dulu. Oke, pertama, oh ya, buat teman-teman yang ada AutoCAD, bisa langsung dibuka aja AutoCAD-nya ya. Kita langsung masuk ke bagian praktiknya aja. Sebentar lagi buka AutoCAD dulu. Oh ya, di sini teman-teman mungkin ada yang udah pernah pakai AutoCAD nggak sebelumnya? Atau semua masih pada belum pernah pakai sama sekali? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Iya, belum. Tapi udah pada download kan ya? Ini aja deh. Udah kelihatan belum AutoCAD-nya? Kelihatan, Kak? Oke. Jadi yang di sini yang saya pakai AutoCAD tahun 2020. Bisa dibilang baru. Nah, di AutoCAD tampilannya gini nih. Tampilan dasarnya buat tahun 2020. Dia dibikin lebih minimalis. Terus digabung juga sama menu buat 3D-nya juga. Nah, sekarang yang bakal saya mau coba sama teman-teman itu bikin yang ini dulu. Nih, bentuknya mirip fidget spinner ya, mungkin kalian tahu. Sini juga udah kasih keterangan. Nah, di sini ada simbol-simbol juga kan. Ini R ini simbol namanya radius. Terus ini simbol yang bulat terus dicoret pakai garis miring namanya diameter. Nah, kalau radius sama diameter tahu kan rumusnya apa? Kalau misalnya radius apa, diameter apa? Tahu kan rumusnya? Kalau diameter itu 2 kali radius, kalau radius diameter bagi 2. Itu doang konsepnya. Nah, sekarang kita coba pakai gambar yang ini dulu nih, yang gampang dulu. Oh ya, kunci dari gambar juga, pertama itu kita teliti dulu dari gambar-gambar. Pertama, kita teliti itu objeknya dulu. Objeknya kayak apa, terus kita tentuin kira-kira kita mau bikin di bagian mana dulu. Fungsinya kita nentuin bagian mana dulu yang mau digambar, itu menentukan kelanjutan dari gambar kita. Bakal lebih mudah atau bakal lebih susah gitu. Nah, di sini saya mau coba bikin dari sini dulu. Dari lingkaran di dalam yang itu. Ya, pertama. Nih, sini kita bisa pakai menu atau tools circle nih di sini. Di sini saya makainya center radius. Nah, kayak tadi saya bilang, di sini tuh ada beberapa menu lainnya, kayak center diameter, 2 point, 3 point, tan radius, atau triple tan gitu. Tapi di sini karena disuruhnya dia pakai diameter tuh. Di sini diameter, nah ini ukuran sama berarti ini 3 lingkaran ini. Diameternya 40, tadi di sini diameternya 40, saya masukin dulu diameter 40.
Sini saya ganti toolsnya pakai center diameter. Saya klik di sini, terus tarik. Masukin 40. Terus bisa mencet enter atau spasi, sama aja. Misalnya kecil kayak gini nih, bisa kita zoom pakai scroll yang ada di mouse. Kalau udah, kita lanjut ke bagian sininya nih. Ya, kita gampangnya tinggal tarik garis lurus nih. Nah, ini yang warnanya cian ini, dia garis bantu buat menentukan si ukurannya ini. Nah, kan dia lurus nih sama si titik ini. Nah, dan panjangnya itu di sini 200. Tinggal kita mau bikin garis. Bisa pakai menu ini, langsung mencet garis, tarik, atau bisa pakai komen, ketika saya bilang tinggal tulis line. Terus enter, pilih titiknya, tarik ke bawah, masukin ukuran 200. Nah, itu kita mau bikin circle lagi. Kan dia ukurannya sama. Di sini juga tools masih sama, kita tinggal kita tekan aja, kita pilih titiknya. Nah, kan ini di pinggir nih, ya kan? Agak susah misalnya kayak begini. Kita bisa pakai menu to point di sini. Nah, jadi dia sesuai kebutuhan kita. Makanya di lingkaran ini punya banyak tools ya, fungsinya buat tadi itu memudahkan kita sebagai desainer atau drafternya itu dalam membuat gambar-gambarnya. Jadi nggak terlalu ribet. Nah, lanjut. Di sini kita bikin bagian luar dulu lingkarannya. Di sini kan bagian luar 80 diameter ya. Di sini juga berarti 3 lingkaran ini sama, diameternya 80. Terus di sini kita bikin pakai center diameter aja. Pilih titik tengah dari lingkarannya, kita masukin ukuran 80. Nah, misalnya ini di fitur AutoCAD yang baru itu juga memudahkan kita juga. Misalnya kita bisa pakai menu circle nih. Kita nggak perlu mencari ini lagi buat munculin menu circle lagi. Kita tinggal pencet spasi. Dan dia bakal otomatis munculin menu circle lagi. Dan sebenarnya tanpa masukin ukuran pun tinggal pencet spasi juga bisa. Contoh spasi, masukin ukuran, spasi lagi. Dia bakal otomatis masukin ukuran yang tadi udah kita masukin di ukuran sebelumnya. Itu buat penggunaan AutoCAD secara gampangnya. Daripada kita harus masukin menu atu-atu sama masukin ukuran atu-atu gitu. Lanjut. Nah, habis itu kita bikin yang ini dulu nih. Nah, ini kan nanti nyambung ke bagian sini. Dan kelihatannya kayaknya ini setengah dari ukuran sini. Jadi kita tinggal masukin aja line. Nah, terus juga di sini simbol nih segitiga nih. Kelihatan nggak simbol segitiga warna hijau? Nah, simbol segitiga ini dia itu sebagai midpoint atau titik tengah. Jadi ngebantu kita buat nyari dari si garis ini bagian tengahnya mana sih. Nah, itu masukin ukuran 100 di sini. Terus diameternya sama 40, circle juga. Nah, sini kita pakai to point lagi. Masukin ukurannya 40. Nah, ini kan lingkarannya dia nggak bisa langsung lurus ya. Kita bisa akalin pakai menu ini, ortogonal atau ortho mode. Fungsinya dia itu untuk biar objek yang kita bikin itu selalu tegak lurus, entah itu 90 derajat, 0 derajat, 180 derajat, atau 360. Contoh nih. Jadi walaupun saya kursornya miring ya dia bakal terus tegak lurus gitu. Itu fungsi dari ortho mode. Sangat membantu. Masukin di sini ukuran 40, terus masukin lagi circle di sini ukuran 40. Nah, bedainnya gini. Ini kan garisnya, saya lihat ada garis warna kuning tuh tengah-tengah, tapi cuma di sebelah kanannya doang. Berarti ini nandain kalau dia itu radius, bukan diameter. Kalau misalnya radius, kalau kita masukinnya 40, otomatis gede bakal sama kayak ini, yang saya masukin 80. Begitu. Karena kan konsep radius itu, kalau dikali 2, hasilnya jadi diameter kan. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bikin bagian ininya. Bagian garis tepinya. Caranya, kita bikin line lagi. Terus, kita tarik garis lurus. Dari sini, sini. Keluarnya beneran. Oke, bukan 80 deh. Harusnya itu lurus. Oh ya, sebentar. Ada yang salah.
Kayaknya di tengah. 20, 20. Nah, ini baru benar. Sorry, tadi salah dikit. 100. Di sini baru pakai ke poin. S8, 20. Kecilan. 40 berarti. S8, 40. Lanjut di sini bikin tadi juga. Nah, buat teman-teman yang udah mau nyobain aja ya. Oh iya, beneran tadi. Nah, ini benar, tapi ini tarik dari seluruh sini. Nah, baru nemu. Oke. 100. Nah, pas. Dapat. Nah, ini dasarnya nanti bakal bentuknya kayak gini. Dari sini sampai sini ada yang ngerti nggak? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang mau tanyain dulu? Kita lanjut sampai sini dulu aja. Gimana teman-teman? Mau lanjut dulu atau ada yang mau nanya dulu? Lanjut dulu aja ya. Oke. Iya, dilanjut dulu aja kali, Kak. Nah, sini habis itu kita pakai menu modify nih. Nah, dari sini saya bakal kenalin menu erase atau ngapus sama menu trim buat motong. Sebenarnya fungsinya sama-sama ngilangin garis, tapi bedanya itu kalau misalnya erase. Nah, itu buat ngilangin garis itu satu full. Contoh kayak gini. Bakal hilang satu full. Sedangkan trim, nih, itu ngilangin cuma sebagian. Jadi yang bagian sini sama bagian sini tuh nggak kehapus gitu. Nah, sebenarnya buat trim ini juga dia ada beberapa cara masukin menunya ya. Pertama, tinggal ngambil dari modify ini juga, atau tadi pakai menu komennya aja. Nah, terus buat ngaplikasiin trim itu, pertama kita klik TR, terus enter atau spasi, terus klik kanan yang ada di mouse. Fungsi yang klik kanan itu ya buat aktifin si menu si trimnya aja. Gitu. Nah, ini nggak bisa dihapus karena ya dia harus di erase, bukan di trim. Gitu. Sedangkan bagian ini baru bisa. Kalau ini enggak. Karena dia cuma punya satu sisi doang. Gitu. Kita hapus bagian ini juga, ini juga, ini juga, ya ini juga dihapus. Terus ya tinggal di erase doang. Nah, di sini kita masuk ke menu selanjutnya yaitu fillet. Kayaknya ini salah nih. Oh, bagian sininya enggak.
Berarti garisnya tuh nggak di sini. Bikin ulang, masukin ukurannya 40. Berarti garisnya ada di pojok. Nah, ya benar, berarti garis dari pojok ke sini. Trim lagi bagian sininya. Masukin line sampai sini. Trim. Hapus ini sama ini. Udah mulai mirip. Nah, lanjut. Tinggal bikin bagian yang lengkung ini aja. Nah, bagian lengkung ini kita pakai menu fillet namanya. Fillet itu fungsinya ya buat bikin menu. Contoh gini deh, saya praktekin dulu. Radiusnya berapa di sini? Radiusnya 20. Dari objek. Nah, fungsi itu buat bikin lengkungan kayak gini dari satu sudut. Itu fungsinya fillet. Nah, cara nerapin fillet di sini, pertama tulis fillet. Nanti kalau udah muncul, kita enter atau spasi. Terus di sini kan ada bacaan do, polyline, radius kan. Nah, ini kita pakai radius. Kita klik R, enter lagi, baru masukin ukuran. Nah, saya masukin 20. Enter lagi, baru pilih 2 garis yang pengen difillet. Nah, gini contohnya. Nah, buat ngulang menu yang sama, atau tulisan sama, itu tinggal mencet spasi lagi buat ngulang yang tadi. Jadi ukuran sama menunya bakal sama fillet. Tuh. Nah, jadi buat gambar pertama. Nah, nih dari gambar pertama ini ada yang mau ditanyain nggak? Dari gambar satu dulu aja. Gadget sini ya, Zoom ya. Kak, cara menerka-nerka garisnya tuh melalui feeling aja atau gimana biar sama kayak apa sih namanya ukurannya sama kayak gambar contoh atau gambar yang mau di desain Oh. gitu. Oke. Sebenarnya tergantung dari apa namanya desain awalnya juga. Misalnya mana ya? Setelah ini deh gampangnya deh. Nah, tadi kan saya nerka bagian sini kan. Ini kira-kira, oh nih setengah dari garis ini, ya kan? Ini sebenarnya cuma tebakan biasa aja, karena di sini nggak ada ukurannya. Tapi misalnya kita benar-benar udah dalam segi untuk profesional, untuk suatu pabrik atau suatu desain yang ingin diaplikasikan ke suatu komponen barang atau bangunan, misalnya ini nggak ada ukurannya, kita harus nanya sama si desainernya. Nggak bisa langsung bikin kayak gini. Itu. Ini karena emang ukurannya kurang, kita nerka-nerka aja gitu. Tapi misalnya nanti ada kejadian yang sama kayak gini, tapi fungsinya untuk profesional, kita nggak bisa nerka. Kita harus nanya sama si pembuatnya lagi, si desainernya lagi gitu. Itu kurang lebih. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Terus lanjut ada yang mau nanya lagi mungkin? Atau ada yang masih mau nyoba-nyoba? Gimana yang lain? Izin Kak, bertanya Kak. Oke, silakan. Ini kan saya pribadi pakai AutoCAD 2016 ya. Iya. Kalau saya biasanya awal belajar itu dari derajat. Misalkan lurus nih, tarik garis lurus ya. Jadi kita harus nentuin derajat dulu nih, ke bawah derajatnya berapa. Kalau kakak nih kan yang 2022 nih. 2020. Oh, 2020 ya? Iya. Nah, itu pasti ada tools yang ngatur, kayak kakak ini otomatis nih, garisnya tuh langsung lurus gitu. Itu toolsnya cara aktifinnya gimana, Kak? Oh, itu ortho mode namanya. Oh, ortho. Ya, di sini nih. Kalau di sebenarnya 2010 sampai 2020 masih sama, bagian masih di sini. Namanya ortho mode. Kita aktifinnya itu bisa pakai F8 shortcutnya atau bisa manual, klik aja tombolnya gitu. Oh, maksud kamu kayak gini bukan? Misalnya iya, di garis nih. Iya. Kan ini kan tegak lurus ya? Iya. Kalau ortho mode dimatiin dia bakal abstrak ya. Nah, itu pakai ortho mode. Oke. Nah, tapi kelemahannya ortho mode juga, dia ada kelemahannya. Contohnya misalnya gini, saya mau bikin garis di sini. Iya. Dia bakal random. Pas ada satu
kayak entah itu titik, segitiga, gitu-gitu itu bakal ngedekatin objek itu. Itu kelemahan dari ortomode. Jadi emang paling gampang ya bener make derajat paling gampang. Iya ya. Biar akurat Cara ya kayak. ya, dan untuk masukin derajat ya cuma bikin garis, Ya. tentuin ukuran misalnya 50, kita pencet tab, masukin derajatnya misalnya 110 derajat. Nah, dia bakal ngikutin derajatnya. Begini Oh. bukan maksudnya? Iya, benar. Oke. Oke, terima kasih Kak infonya Kak Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, tadi yang mau lagi nanya atau mau lanjut ke gambar kedua? Gimana? Mau lanjut ke gambar kedua dulu nih. Lanjut aja kali ya. Lanjut ke gambar yang kedua. Nah, ini gambar kedua. Sama-sama banyak di circle di sini. Nah, di sini saya coba mau nanya deh. Kira-kira kalau gambarnya kayak gini paling gampang nih. Kita bikin bagian mananya dulu. Mungkin ada yang mau bantu, dan ada yang mau jawab. Gimana teman-teman? Ini gambar dibentuknya lingkaran-lingkaran doang di sini. Mungkin ada yang mau bantu. Kira-kira gampangnya bagian mana sih kita gambarnya gitu? Entah bagian lingkaran paling kecil di bagian tengah atau bagian luarnya dulu. Gimana teman-teman? Bagian tengahnya Kak. Oke, bagian Dari tengah tengah. bisa. Iya. Kayaknya kuliah di mana sih? Oke, kita bikin ini drawing kedua nih. Setelah kita ikutin saran dari teman kalian dari tengah nih. Nah, di sini tengah itu diameternya 200. Kita bikin circle sama ini diameter. Kalau diameter di sini radius, berarti cuma 100 dapatnya. Oke. Terus kita lanjut ke bagian ini berarti ngurut. Yang ini berapa? Oh, ini 280. Kita bikin Temen gue tuh udah bisa bikin rumah bagus loh. 80. Terus lanjut. Nah, di sini dia punya radius nih. Radiusnya 200. Jadi kalau misalnya masukin pakai diameter, dia berarti 400. Tapi karena ini radius juga, berarti masuknya 200 di sini. Terus lanjut. Sini radiusnya 245. 245. Ini gambaran dasarnya berdasarkan saran dari teman kalian dari tengah. Oke, terus kita bikin bagian yang paling gampang tuh bagian ini dulu. Di sini dia punya sudut 80 derajat. Oke. Oke. Got it. Nah, caranya itu kita bikin line dulu. Sini. Bikin ke titik pusat dulu sini. Karena kan dia batasnya kan yang di sini gambarnya cuma sampai sini kan. Sampai garis lingkaran garis keduanya. Ya, berarti sampai sini aja. Terus kita trim bagian ini sama ini. Jadi fokus di sini aja. Selanjutnya, bikin line lagi. Pilih titik ini, tarik ke sini, ke bentuk segitiga. Terus tentuin sudutnya di sini, saya pilih 90 kurang 20, berarti 70. Terus di sini juga sama 80 ya, berarti 40-40. Kalau 40-40 berarti 90 kurang 40. 50 berarti. Sini segitiga, 50.
Ini ketiga, sudutnya 90 tambah 50, 130. Nah, terus bikin circle kayak gini. Terus, kalau ini udah dapat, kita bikin garis yang di sini. Ya kan 40. Caranya sama kayak tadi, tapi bedanya kalau dia dipulin sampai ke ujung. Terus, 90 kurang 20, 70. Bikin lagi di sini. 90 tambah 20, 110. Nah, ini dasarnya gini dulu. Buat bikin si bagian ininya. Nah, terus selanjutnya kita hapus bagian-bagian yang nggak penting. Contoh bagian ini, ini, terus ini juga. Nggak usah dihapus. Ini juga enggak, berarti tinggal di erase. Nah, sisain dua bagian ininya aja berarti. Terus ditrim lagi, ininya dihilangin juga. Wait. Oh, ini nggak nyentuh nih. Lingkarannya nggak nyentuh. Ulang. Nah, udah pas nyentuh. Ini juga. Oke. Semoga bisa. Oke, bisa. Nah, sisain bagian sininya aja. Jadi kita udah ngebentuk bagian yang di bagian sini. Nah, terus kita pakai menu fillet yang tadi. Menu fillet. Fill. Terus masukin R, radius. Saya pakai 20 di sini. Klik lagi di sini. Atau biarin ininya di sini, biar nggak bikin dua kali pas lagi bagian ininya. Jadi sama caranya kayak tadi. Fillet, radius, spin 20, spin pilih garis yang pengen di fillet, diulangin terus caranya sampai jadi kayak gini. Terus baru kita erase. Nah, setelah kayak gini, kita blok bagian garis yang ini. Habis itu kita masuk ke menu array. Kita pakai yang polar, terus ini kita pilih bagian sini. Nah, array ini fungsinya itu buat ngeduplikat satu objek atau satu garis yang udah kita bikin kayak tadi. Terus ya duplikat, tapi berdasarkan pola. Nah, pola itu kayak tadi ada yang rectangle atau yang kotak. Di sini juga ada yang bentuknya circle atau lingkaran. Nah, kalau di sini kayak gini, kita pilih itemsnya itu 3 aja. Terus kita enter. Nanti bakal muncul kayak gini menunya. Kalau kayak gini, tinggal masukin garis-garis yang tadi. Udah sih cuma gitu doang. Terima lagi.
Dan jadi barangnya kayak gini. Nah, sampai sini ada yang mau nanya lagi nggak? Ini ada gambar kedua nih. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Atau ngejelasin saya kecepatan atau gimana? Halo. Teman-teman yang mau nanya nggak teman-teman? Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung? Mungkin cukup kali ya. Udah sampai ke gambar kedua aja, setelah waktu juga udah. Oke. Mungkin penjelasan soal gambar teknik AutoCAD kali ini saya cukupkan sampai di sini aja. Buat teman-teman yang udah merhatiin, udah ngedengerin saya ngomong, makasih banyak. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau salah-salah bicara, saya minta maaf. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Rahmat atas pemaparan materi pada workshop hari ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Izin bertanya lagi nih Kak. Ya, silakan. Kalau untuk cara ngeprint itu langkah awalnya gimana ya Kak? Ngeprint gambar yang sudah digambar gitu. Untuk ngeprint ya? Iya. Mungkin Oke. bisa kasih edukasi. Oke, saya izin share screen lagi ya. Oke, boleh. Nah, di sini. Nah, misalnya buat ngeprint sebenarnya dia bisa dengan cara nih, kita ke pojok sini nih di menunya. Sini ada banyak nih. Bisa kalau mau langsung ngeprint, bisa langsung ngeprint aja sini. Atau misalnya kalian pengen ngubah, atau kan sini kan kalau AutoCAD itu formatnya DWG ya. Misalnya mau diganti juga sih ada banyak format-format yang lain. Atau misalnya cuma buat keperluan kerjaan, terus atasan kalian atau klien kalian mintanya formatnya PDF. Ya udah bisa pakai PDF. Terus ini juga ada other format, yang format-format yang lain. Ini 3D, block, bitmap, DXX gitu-gitu. Itu buat format-formatnya. Misalnya buat ngeprint sih paling gitu doang. Berarti nggak diukur lagi kertasnya kayak langsung otomatis gitu? Ini misalnya mau otomatis nih, atau misalnya kita mau yang, mungkin yang kamu maksud tuh buat keperluan etiket kali ya? Iya, misalkan kayak mau di print ke A4 nih, misalkan. Ya, sebenarnya Atau tinggal masuk ke A3 sini. gitu. Oke. Nah, di sini kita masuk ke menu layout berarti. Di sini layout ada dua. Kalau layout yang satu itu dia layout tetap, jadi dia sebenarnya bisa sama aja sih layout satu, layout dua. Tapi biasanya kalau saya makanya ke layout satu, nanti contoh gini. Misalnya kita langsung gambar kayak gini kan kepotong nih bagian bawah sininya. Kita bisa klik 2 kali ke bagian sininya, klik 2 kali, terus kita sesuaiin aja gambarnya. Di sini misalnya segini doang nih, terus klik 2 kali di luar. Terus buat ukuran kertas, kita bisa klik kanan di bagian tombol layout yang ini, terus masuk ke Pack Setup Manager. Di sini, karena kita makan di layout 1, kita pilih layout 1, masuk ke Modify. Di sini buat name-nya, setelah kalau misalnya kalian punya printer sendiri atau gimana, bisa tinggal pilih di sini. Kalau saya seringnya biasanya pakai si DWG PDF. Gitu. Terus di sini buat paper size-nya, tinggal nyesuaiin kalian mau pakai yang mana. Kayak misalnya di A3, di sini ada A3, di sini makainya pakai landscape, terus di sini pakai layout, scale-nya biarnya atau banding 1, kalau misalnya kalian gantian, kalau kalian ganti nanti bakal mengecil atau membesar sendiri gambarnya, jadi biarin aja atau banding 1, terus kalau udah tinggal di OK.
Nah, dia bakal membesar gini kan. Habis itu klik layer sininya, sesuaiin lagi aja. Sesuaiin gambarnya. Sampai ke sini. Terus klik 2 kali di escape, klik 2 kali lagi. Sesuaiin lagi gambarnya. Klik 2 kali lagi. Nah, kalau udah gini ya sama sih ujung-ujungnya ke menu ini lagi. Tinggal di print lagi gitu. Tapi berarti ngeprintnya dari menu layout, jangan di model. Jadi doang sih paling. Buat Oke, buat oke. etiket. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama. Kak, mau nanya, Ya, silakan. kalau fitur tools yang smooth object itu untuk apa ya, Kak? Untuk tools yang mana? Smooth object ini ya. Iya. Nah, kalau smooth object ini sebenarnya fungsinya itu buat gambar-gambar 3 dimensi di AutoCAD. Saya belum pernah nyoba smooth object kalau di AutoCAD, tapi kalau buat Fusion saya udah pernah nyoba. Sebentar, kayaknya ada atau objek yang mana ya? Kita explore. Fusion. Bukan deh. Mana sih Sundayan Design Project? Nah, kalau buat menu itu tuh nanti bikin kayak gini konsepnya nanti. Jadi dia itu kalau smooth object itu konsepnya beberapa sketsa atau beberapa gambar itu dijadiin satu. Karena kan ini ada sketsa yang kayak gini, ada yang kayak gini digabung jadi satu objek. Gitu. Terus kalau di smooth itu sebenarnya ini udah di smooth object nih. Sebelumnya itu jadi gambarnya kaku, patah-patah kayak pixel gitu. Setelah di smooth object jadi lebih halus kayak begini. Gitu. Nanti hasil akhirnya kalau udah di render bakal kayak gini. Nah, ini kan masih ada kelihatan tuh kayak kotak-kotak kan. Nah, ini hasil dari smooth object. Biasanya dibikin tuh kalau smooth object biasanya pakai buat benda-benda kayak bodi mobil, bodi motor, pesawat segala macam yang itu cuma punya satu lapisan doang, nggak punya apa bahasanya, nggak punya thickness atau ketebalan. Biasanya gitu. Kalau misalnya buat smooth object. Gimana? Oke, thank you. Ada lagi? Baik, ini ada yang bertanya di kolom komentar. Dari Ya. Rizky Adi Wibawa. Maaf Kak, saya mau tanya, saya masih kurang paham mengenai tools yang ada. Oh, mengenai tools ya. Ya. Jadi ini Rizky, buat tools sebenarnya kalau buat AutoCAD dasarnya itu yang dipakai menu drawing sama menu modify. Yang paling dasar banget. Nah, sini kan paling kalau drawing itu yang dipakai tuh kayak line buat bikin garis, rectangle, ellipse, terus circle, arc, dan segala macamnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian ngelihat di menu saya itu banyak yang 3D, karena emang keperluan kerjaan. Jadi saya gabungin ke sini. Sebenarnya sih sama saya input doang sih. Sebenarnya yang ada tuh cuma ini doang. Drawing, modify, selection, sampai sini doang. Selebihnya kalau buat solid editing, smooth object sama ini, cuma saya input buat keperluan kerjaan doang. Tapi misalnya kalian mau nyoba bentuk 3D di AutoCAD, bisa. Contoh misalnya gini, bisa langsung di extrude aja sih sebenarnya. Atau dibikin box. Itu doang. Contoh deh, kita bikin rectangle di sini, bentuknya kayak gini, kita extrude di sini, di objek, terus kita putar. Nah, dia bakal kayak gini. Ini ganti pakai realistik. Jadi gini. Ini kalau buat 3D-nya. Jadi buat menu-menu ini, kayak ini buat join. Sama kayak fungsi yang di sini dimodify, ada join juga. Terus di sini juga ada solid subtract. Sebenarnya konsepnya tuh cuma ngegabungin dua benda jadi satu. Terus ini ada scale juga, ada segala macam. Sebenarnya sama kayak di sini. Bedanya kalau yang ini sama yang ini itu cuma beda buat fungsi. Kalau yang di sini buat yang udah 3D, kalau sini tuh masih buat 2D yang 2 dimensi.
Selebihnya konsep-konsep kayak tadi tuh yang kayak udah saya jelasin. Di sini ada mirror, di sini juga ada move, ini juga sama move. Nah, bedanya yang ini sama yang itu tuh membuat move bentayan 3D. Itu ini move biasa, terus ini juga ada stretch, jadi barangan ditarik. Di sini ada fillet, ada erase, di sini ada 3D scale, di sini ada scale biasa, ada offset sama array itu. Nah, kalau dari Rizky sendiri yang masih bingung tuh di tools yang mana sendiri, Rizky? Gimana, Rizky? Halo, Rizky. Oke, konsepnya gitu deh kalau tools sebenarnya. Terus juga misalnya tools itu tanpa kalian, apa bahasanya, pelajarin, kalian bisa praktekin sendiri. Nah, kalau AutoCAD, gampangnya itu, dia itu misalnya kalian tahan lama kayak gini, dia bakal ada tutorial buat cara ngegunain si objeknya itu, kayak tadi gitu. Paling itu doang, kalau buat tools-toolsnya. Selebihnya, sama kayak misalnya kalian main Photoshop, atau Corel mungkin. Sama sebenarnya konsepnya. Bedanya cuma paling di cara pemakaiannya aja. Gitu. Dari Irsyad Elba. Pak, maaf mau nanya, ini bisa buat desain rumah atau gedung? Ya bisa buat bikin rumah, gedung. Jadi sebenarnya tergantung fungsinya juga sih Irsyad. Jadi misalnya kalian mau bikin rumah gedung bisa di sini, tapi emang agak susah. Susahnya kenapa? Karena di sini fiturnya itu emang difungsikan buat general, lebih ke isometrik. Sedangkan kalau gedung-gedung itu kan paling yang dipakai cuma paling kayak extrude, terus subtract, fillet segala macam. Jadi agak susah. Bisa tapi agak susah gitu. Bukan nggak bisa. Paling misalnya buat gedung atau rumah atau bangunan-bangunan lebih prepare itu ke SketchUp daripada AutoCAD itu sendiri. Saya juga kalau misalnya buat gedung atau rumah biasanya bikin sih pakai SketchUp, lebih dipermudah aja sih. Dan juga SketchUp lebih enteng. Mungkin kalau kalian mau nyoba tuh cuma sekitar 400 MB-an SketchUp, dan AutoCAD sekitar 4 GB kalau nggak salah. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian mau bikin gedung-gedung atau bikin something yang berbau 3D yang lebih gampang, pakai AutoCAD tuh agak susah, jadi mendingan pakai SketchUp gitu. Ada lagi mungkin? AutoCAD ini untuk spesialis ke arah desain apa? Nah, kalau buat AutoCAD, sebenarnya dia nggak ada fokus spesialis buat apanya sih. Dia itu general karena dia itu, jadi gini, di Autodesk kan saya bilang dia ada beberapa aplikasi-aplikasi CAD lainnya. Nah, yang paling general itu ya si AutoCAD ini. Gitu. Jadi ibaratnya buat orang-orang yang pertama kali latihan buat megang CAD, ya pasti megangnya AutoCAD dulu. Kalau buat nanya spesialis, sebenarnya di AutoCAD semuanya bisa. Entah kalian mau bikin elektro, mau bikin ke mekanikal, isometrik, sipil, sama. Bahkan misalnya kalian mau bikin kayak apa? Misalnya kalian mau bikin game yang bentuknya 3D, dan kalian bisa bikin objeknya tuh di AutoCAD biasanya daripada pakai apa biasanya, saya lupa. 3D Max ya, kalau nggak salah. Itu yang bikin objek-objek kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya, kalau saya pribadi pakai AutoCAD, fungsinya itu cuma buat bikin desain awal doang. Contohnya kayak blueprint. Misalnya saya mau bikin rumah, kayak tadi yang di PowerPoint, di bagian ini. Nah, paling fungsinya cuma gini doang sih kalau misalnya AutoCAD, cuma buat bikin layout dasar. Jadi kayak misalnya rumah saya bikin kayak gini, oh ini tamannya segini, ini ruangan tamunya segini, terus garasi sekian. Nanti setelah ini jadi, saya print bentuk A4, saya bikin lagi di SketchUp. Itu kalau saya pribadi.
Tapi misalnya mau bikin ke bentuk yang lain, pakai AutoCAD pun bisa sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi prepare itu ke AutoCAD lebih ke arah isometric drawing atau cuma buat desain awal doang. Gitu sih. Gimana, ada lagi? Mungkin udah cukup ya Kak ya. Oke. Saya stop share ya. Ya. Oke, baik. Cara selanjutnya adalah sesi dokumentasi ya. Teman-teman diharapkan pada teman-teman peserta dipersilakan mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Dan kepada panitia dimohon untuk memberikan aba-aba sebelum mengambil gambar. Satu, dua, tiga dulu. Cek. Ya, yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan dulu untuk dokumentasi. Ya, sedia ya untuk yang slide pertama. Silakan senyum ke kamera. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Silakan lanjut ke MC. Baik, tak terasa kita sudah di akhir acara ya, teman. Teman-teman peserta diharapkan untuk mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu. Pada panitia dipersilakan untuk membagikan link absensi. Baiklah, absensi kami buka 15 menit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Terpaksa aku sendiri, sementara saja
kini, bersabarkan datang hari. Meskipun ku lelah, aku takut kamu tak mengerti caraku sampaikan rasa ini. Kamu tak mengerti. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta. Kembali lagi terulang, tergores hatiku ini. Setelah lama menyimpan rasa ini terlalu dalam, terlalu dalam. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta. Ajarkan aku tuh bisa dapat merangkai kata, agar kamu kan dengarkan bibirku katakan cinta sekarang. Aku takut kamu tak mengerti caraku sampaikan rasa ini. Kamu tak mengerti. Agar kau percaya aku butuh cinta. Merangkai kata, bibirku katakan cinta. Ku benci sendiri, harus terus begini. Ku benci sendiri, takut kamu begini. Teman-teman, absensi kami buka hingga pukul 11.30 ya teman-teman ya. 11.30. Baiklah, selesai sudah acara workshop kita pada hari ini. Kami selaku penyelenggara acara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut serta pada acara workshop hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain, dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat dan penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, silakan jika ingin meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Pikir terus dalam bentuk nomo karo kalau saben malam minggu. Bikin hati sorot, nangis melangkah di sengsara, kakean menganaki misi gateli. Wes tak lakoni kabeh sing kon karepi, tak perlu mikir pindho kowe sing tak tresnani. Wes tak
Dadi nek misale kowe lali karo apa sing wis tak lakoni iki. Dadi saiki sakwise kabeh wis mari tak arep kowe iso ilang minggat lunga wis ra usah bali. Mikir kok dadi sorong nangis malah dadi sengsara. Kakean menghadapi risih lateli. Wis tak lakoni kabeh sing kon karepi, ra perlu mikir pindho kowe sing tak tresnani. Wis tak lakoni kabeh sing kon karepi, ra perlu mikir pindho awakmu tak tresnani. Mikir kok dadi sorong nangis malah dadi sengsara. Kakean menghadapi risih gateli. Tak lakoni kabeh. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada